kutukannya sudah tercabut dengan menjadikan korban di atas tiang pohon, maka saat ini ular tidak makan debu lagi, tapi makan bakso. Waduh, makan bakso enak. Ya, itulah yang terjadi. Kan yang dikutuk di situ, adalah iblis, dan yang dikutuk di situ adalah tanah. Nah, kutukan itu kemudian tertebus ketika ada yang mati di atas pohon, maka kutukan itu tercabut. Jadi sekarang iblis ini sudah dilepas dari dosa. Makanya ular sekarang tidak makan debu lagi, makan bakso, makan KFC, makan cilo, makan batagor. Enak. Ya kok podo manganannya ambek aku rek? Gak bahaya ta iki. Kok aku tuku mangan ular melok mangan. Ya apa sih? Ora iso. Cuma saya enak dhewe. Kan mencret kan Oten. Lanjut Bang Zuma, silakan Gurunda. Ya, tadi emang ngomong sama Ngoten. Iya, ini si Oten apa ini? Oh, Oten kirain kuculuk ngomong itu. tadi sama ular. Aduh. Oh enggak. Enggak. Gimana toh? Gimana toh? Ten? Ayo Ten, apa mau dibongkar lagi Ten? Biblemu nggak asli Ten, katanya bisa dibuktikan keasliannya Ten. Aku kayaknya masih belum puas deh mainin kamu. Kalau singa makan jerami bisa nggak? Oh bisa itu, bisa itu Coba, Bang Zuma, bisa banget Bang Zuma. Saya mau tanya, Singa makan jerami itu bisa tidak pernah banget. dirobak, tidak pernah direvisi? Kalau domba makan babi bisa nggak? Domba makan babi bisa nggak? Aduh, domba makan babi. Itu kayaknya domba-domba yang biasanya berserakan hari Minggu itu Bang Zuma. Ini Oh, domba palsu. Katanya Alkitab, Iya, katanya domba Alkitab rohani. nggak asli. Emangnya Al-Quran juga asli? Tidak Diam pernah kau. direvisi. Diam dulu kau. Ini singa makan jerami juga ya. Nih, serigala dan anak domba. Kok setrum? Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Aduh. Singa akan makan jerami. Aduh. Waduh, singa vegetarian, guys. Ngene yo aku gelem lihara singa rek. Nah, seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk segenap gunungku yang kudus firman Tuhan. Aduh, singa makan jerami, serigala makan rumput. Aduh, gak bahaya kayak Ini sih sama seperti singa diet katanya yang typing. Singa Gimana makan- ini? sama dengan itu loh, serigala berbulu domba. Ya, kita tahulah siapa itu serigala berbulu domba. Udah, nggak usah kebanyakan bacot. Ini singa makan jerami ini dari mana? Enggak, itu Singa gini. dari Hong Kong juga itu sama artinya, kali sama makanannya bantu jerami. gaming. serigala berbulu domba. Gaming, aku bantu. Aku bantu. sedikit Dinda. Sama itu Sedikit Dinda. serigala berbulu domba. Untuk kita ketahui bahwa itu adalah siapa serigalanya yang berbulu domba, lihat siapa yang makan babi. Kalau dia adalah domba tapi makanannya babi, berarti itu adalah serigala yang nyamar domba. Lihat dari makanannya. Betul. Lihat dari Mantap. makanannya. Domba itu makan rumput. Domba itu makan rumput. Tapi kalau ada makhluk yang harusnya makan Memang rumput sama, tapi makan makanya babi, saya berarti itu katakan bukan domba. sama dengan Itu serigala serigala. berbulu domba. Nah, Sama bagus. dengan serigala berbulu domba. Bagus. Siapakah Sekarang saya itu tanya samamu. serigala berbulu Sekarang saya domba? tanya, Mereka yang berpura-pura makan baik, babi namun itu, ternyata munafik. saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Ketanya samamu. Tanya samamu, yang makan babi itu domba atau serigala? Saya ini diopkan. Ya, saya tanya, yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. Lah, Yang ini manusia yang makan babi itu domba atau serigala? Jawab. intinya adalah serigala berbulu domba. Iya, Mana intinya ada- memang mana ada serigala sama domba makan babi? memang serigala berbulu domba memang. Sekarang pertanyaannya, yang makan babi domba atau serigala? Jawab. Harusnya sih karena serigala Jawab. berbulu domba berarti Iya, saya tahu serigala berbulu domba. Saya ngerti artinya ada serigala Domba lah. nyamar-nyamar domba. Untuk kita tahu siapa serigala nyamar domba, lihat makanannya. Pertanyaan saya, domba itu makanannya
rumput dengarkan saya juga. babi. Kenapa Kristen itu memakan daging babi? Ya karena di Alkitab kan dikatakan apa yang keluar di dalam mulutmu itulah yang haram bagimu. Oke, pertanyaan saya, itu Kristen. Pertanyaan saya, Yahudi makan babi nggak? Makanlah. Nenekmu kiper. Dasar Makanlah kalian itu. Yahudi yang Kristen emang nggak makan? Iya, Ya iya, makan. saya tanya, Yahudi makan babi nggak? Yahudi? Ayo, penganut Taurat makan babi nggak? Ya itu kan Ayo. di Taurat karena mereka Ya. masih Ah. menuruti Rasakan. Taurat itu loh. Pelipismu ku buat biru. Memang kau aneh kau. Jadi teman-teman, yang disebut serigala, nyamar domba adalah orang yang makan babi tapi ngaku sebagai pengikut Yesus. Itulah serigala nyamar domba. Karena yang disebut pengikut Yesus itu domba. Domba-domba itu makanannya rumput, bukan babi, gitu ya. Jadi ketahuan dari makanannya. Makanya dalam Yesaya 66 ada nubuatan Tuhan akan datang membunuh dan menghanguskan serta membakar semua pemakan babi. Siapa pemakan babi itu? Ayo. Yahudi tidak, Islam tidak. Lalu siapa? Oten. Oten. Menyamar enggak Oten ini sebagai pengikut Yesus? Menyamar. Apa buktinya dia menyamar? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Memang ini kurang kerjaan memang. Kalau ditanya kayak begitu, kalian bilang Emang penghujat. Al-Quran enggak ada. Taurat sama Injil di dalam. Penghujat. Penghujat. Ya, jadi kesimpulannya, serigala itu yang nyamar-nyamar domba adalah orang non-Yahudi mengatasnamakan Yahudi tapi makanannya babi. Titik. Lanjut Dinda Nantali. Dinda Ardian, silakan Dek. Bang Ardi tadi mau ngomong, Bang Ardi? Bang Ardi, oke. Enak sekali Bang Ardi kalau ngomongnya, suaranya sangat soft, nggak kedengar. Bang Ardi lagi diam, izin ya sebentar ya guru-guruku. Ini Ten, kau makan nih Ten ya. Ini katanya kitabmu itu bisa dibuktikan keasliannya. Nih, Lukas 17:36. Matanya udah melotot belum? Matanya udah melotot belum? Udah. Ini perkataan Yesus ya, tulisan merah ya. Saya sih nggak permasalahkan lah, terserah dia mau ngomong apa lah, tulisannya apa ya. Tapi ini perkataan Yesus yang kau imani sebagai Tuhan. Kita lihat ya. Ayat ini tidak asli tetapi dipinjam dari Matius. Waduh, nggak asli, terus minjem. Kapan mau dibalikin? Balikin. Kapan mau dibalikin? Balikin Loh, bukankah itu Matius adalah Injil? Loh, Atau firman ini Tuhan? Lukas nggak asli loh. Cik cangga di dinding, diam merayap. Datang seorang Oten, Ayo kuculuk. otaknya dimakan. Ayo kuculuk, udah nggak asli, minjem lagi. Kapan mau dibalikin? Aduh, nggak cuma pinjol ya ternyata ya. Ternyata Bible juga bisa nih minjem-minjem ini. Kapan mau dibalikin ya? Ya berarti yang di dalam Al-Quran juga itu yang dipinjam. Enggak, ini nggak bahas yang Al-Quran dipakai- dulu. yang dipakai Kamu kalau Al-Quran, mau bahas Al-Quran nggak yang asli, dipakai tunjukin Al-Quran data. Itu kan juga banyak sebagian itu Pakai dari data, nggak usah banyak, dari satu aja Alkitab. munculin, nggak usah bilang banyak, satu aja kalau bisa munculin. Ini selesaiin dulu nih. Ayo nih, lagi terlilit apa ini, pinjaman loh ini. Aduh, Lukas ini gimana sih, katanya asli, katanya bisa terjaga keasliannya. Kuculuk, ini ternyata nggak asli loh, gimana sih? Ayat ini tidak asli, tetapi dipinjem. Aduh, balikinnya kapan nih? Kak bahaya tak kira? Kak bahaya lah kira. Aduh, katanya firman Tuhan. Ini tulisannya juga tulisan merah. Aduh, tulisan merah perkataan Yesus. Yesus kan Tuhan. Kok ternyata kok katanya ini perkataan Yesus yang katanya Tuhan, kok ternyata omongannya kok enggak asli ya di sini ayatnya ya. Minjem. Aduh. Kak bahaya tak kira? Hah? Kak bahaya Bisa lagi. gitu ya. Kapan mau balikin? Kok bisa gitu nih, Ren?
Ayo, kuculuk. Kapan mau dibalikin? Ayo, nggak asli, terbukti ya. Sih nggak berbobot ini. Iya, kamu nggak berbobot memang, nggak usah curhat. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamut. Hap, Hap, otaknya dimakan. Ayo, Ten. Cicak semakin menyebar, Ten. Ini dipinjem belum dibalikin, Ten. mantap Mantap cari. Ayo cepetan. Ini udah nggak asli. Kapan mau dibalikin? Kuculuk ini baru satu nih, belum semuanya. Tambah besar. Aduh, satu aja belum beres. Kapan dibalikin? Masalahnya saya lagi nggak bawa data Nggak apa. ini. Karena Ya, lagi memang dari di tadi kamu jalan nggak punya tadi. data. Memang dari tadi kamu nggak punya data. Masa baru sadar sih? Ya Bang Zuma kepental ya? Bang Zuma kenapa? Keripot. Gurunda, naik lagi Gurunda. Nampaknya Nampaknya ditembak dari keripot Bang Zuma. ditembak dari bawah. Gara-gara cikecak kayak tadi ya kan? Ukti Natali, aku juga mau nampilin data dong, boleh kan? Boleh banget. Ya, ini aku nampilin Ini, data juga ya. Gedein Bang Ardi ya. Ya, aku nampilin data ya. Host, tolong gedein saya host, nampilin data. Udah itu Bang Ardi. Mana? Nangis ya Ten ya. Oh Ten nangis ya. Oh kasihan. Belum gede loh ini. Udah Bang Ardi. Udah. Ini live-nya setiap jam berapa sih? Tunggu dulu. Aku mau nampilin data. Jadi di live saya ini, saya punya YouTube nih, teman-teman. Namanya Bang Ardi. Nah, ya kan? Ini data saya, ya kan? Teman-teman yang belum subscribe, teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bahkan teman-teman yang bahkan teman-teman yang melihat apa namanya YouTube saya, langsung aja di subscribe ya. Namanya Bang Jangan Ardi gitu ya. disubscribe dia yang dapat duit, kalian yang Kenapa kamu Enggak, panas cuman sih? kok panas? Kenapa Nggak panas? apa-apa Kan lah, cuma kita cari nonton. duit buat makan nggak apa-apa. Tuhan nyari duit buat makan itu baru bahaya. Kamu ini kok gimana sih? Nggak apa-apa lah, kamu manusia kok wajar. Iya, manusia saya kan berusaha gitu kan. Tahu juga saya nggak minta-minta. Ya kan, kalau mau ya silakan subscribe. Saya sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum yang ada di YouTube. Di YouTube-nya Ukti Natali. Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa pindah ke YouTube saya. Yuk, lanjut. Ayo teman-teman ya, iya kita bantu ya, kita sama-sama teman-teman. subscribe. Oh, Bang Zuma datang. Teman-teman, saya dilaporin sama TikTok karena liriknya salah. Harusnya nyebutnya nyamut. Jadi saya ulang. Ciki caka di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, otaknya dimakan. Oke, aku izin dulu. Enak aja, emang cuma Bang Ardi yang bisa iklan. Aku juga dong. Ayo teman-teman ya, yang di YouTube Natalia Iriani, yang di YouTube-nya Bang Ardi, yang di YouTube manapun ya, kita sama-sama bantu ya. Semua channel-channel dakwah Islam kita wajib ikut mensupport ya. Karena apa? Kita harus sama-sama berupaya membentengi umat muslim dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, ini channel kesayangan Anda ya, Natalia Iriani. Pastikan sudah subscribe, like dan juga share, dan ditonton videonya ya, ditonton yang betah kalian nonton ya, jangan berserak kemana-mana. Oh, ini sudah janda ya? Aduh, kau kenapa sih kok fitnah-fitnah orang? Oten kalau nggak fitnah nggak bisa ya. Punya suami dibilang janda, ini memang gatal kamu ya. Ayo, ini Hijrah Khadijah juga ya. Ini channel YouTube saya yang kedua ya. Channel YouTube saya yang kedua ini Hijrah Khadijah. Ini masih unyu-unyu channelnya ya, masih baru-baru bikin ya. Penontonnya juga masih minimalis ya guys. Sama teman-teman didukung juga ya channel Hijrah Khadijah dan juga channel Natalia Iriani. Ya. Oke, sama channelnya Bang Ardi ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Kita sama-sama membesarkan channel-channel dakwah ya. Terima kasih. Silahkan Gurunda, Bang Zuma dilanjut. Joshua silakan, Joshua Kristen ya Joshua. Mualaf bang. Mualaf. Masya Allah. Mualaf tapi masih makan babi. Nah kan mulut ini fitnah kenapa dari tadi ya? Oten kalau nggak fitnah mualaf memang. Oten kalau nggak tukang fitnah pasti mualaf. Bang dengar dulu bang.
Jadi kalau saya mualaf bukan tarikan orang bang, bukan ajakan orang bang. Itu dari mimpi bang. Oh ya kah? Tapi kebanyakan sih teman saya yang malap itu dibayar 1 juta sama beras 1 karung sih di sini. Oh, Iya. kamu nggak usah curhat penyakit oten, nggak usah curhat penyakit oten. Papa saya itu bekerja di LSM Kristen. Mereka membantu kemanusiaan dengan embel-embel kekristenan ya. Saya saksi hidup, saya tahu persis bagaimana mereka. Kebaikan ajaran kasih mereka dibaluti dengan embel-embel kekristenan. Makanya saya juga di sini heran ya, kok banyak yang malap-malap itu kok malah dikasih duit, enak Nggak ya. ada, Dikasih nggak ada. duit. Asta, Kamu iri mualaf dapat duit. Kamu iri mualaf dapat duit. Rekamannya enggak? Kamu iri mualaf dapat duit. Enggak, saya sih enggak. Kamu iri. Cuma ya masa. Kenapa? Kamu Kristen kenapa masa masih kurang dapat narik-narik bantuan dompet dari sampai pendeta? Pendeta segitunya. dikasih perpuluhan, anggaran dari gereja kurang, turun ke rakyat miskin kayak kamu gitu, kurang. Hah? Kurang. Kok protes? Masa narik-narik domba kok Enggak, kayak kenapa gitu? kamu protes? Kenapa kamu protes? Kenapa kamu protes kalau mualaf tiba-tiba dapat sedekah gitu? Karena mualaf memang orang yang Ya, berhak itu sih mendapatkan rezeki sedekah. Dia, itu sih rezeki dia. Ya terus kenapa kok iri? Kenapa kok iri? Enggak ada yang Kenapa? iri. Kristen perpuluhan yang masuk ke pendeta kurang. Pendeta nggak mau bagi-bagi ke kamu, ke Kristen yang miskin kayak kamu kurang Sekarang ya? itu perpuluhan itu enggak ada. Emang zaman sekarang Nggak ada orang-orang pada gundulmu, di sini kamu pada aja yang Farisi pelit nggak apa? mau ngasih perpuluhan. Karena Saya bukan tiap bulan dulu bayar zamannya orang perpuluhan Farisi. ke pendeta saya. Buat apa dikasih perpuluhan? Emangnya orang Parisi masih dikasih. Ya pantesan kamu nggak kebagian, pendetamu miskin nggak dapat perpuluhan. Pantesan Kan kau pendeta protes. kami ya, dia memang orangnya baik hati dan tidak Ya sombong. udah, ini lanjut Kayak diskusi nih. Biblemu udah nggak asli, terus minjem lagi kucluk. Kapan mau dibalikin? Kucluk. Silakan Bang Zuma, lanjut Bang Zuma. Sudahlah saya mau Ditunjukkan lagi sedang tadi dek datanya dek, ditunjukkan datanya tadi itu. Saya kasihan lihat itu. Data Sudahlah kok saya sudah dipinjam. ngantuk Oh ini. iya, Besok data ini ya. Besok lah. Ini jam jangan berapa kabur. sih? Jangan Ini jam kabur. berapa sih? Jam Udah, berapa jangan sih? kabur, jangan kabur. Bukan kabur. Jam-jam Ini yang jam membuat berapa? kau mencret, kau paham? Ini jam berapa sih live-nya Ini setiap hari? jam-jam yang membuat hidupmu merasa terancam punah. Ayo, nih. Ini ayat ini tidak asli tapi dipinjam. Itu jangan-jangan data Islam itu dek. Oh iya, jangan-jangan ya. Iya, Jangan coba lah, di. jangan-jangan. Iya, jangan-jangan Jangan-jangan. Islam yang bikin. Jangan-jangan, ternyata ini kok Alkitab Sabda ya. Waduh, Alkitab Sabda ini. Alkitab Waduh, data Sabda. Kristen sendiri tafsirannya juga Jerusalem ini. Waduh, dari mana? wilayah Yesus dewe kira. Gak bahaya saiki pakar Bible Oh, teko wilayah Yesus. Apa iki lho? Udah nih kapan mau dibalikin? Waduh. Udahlah saya ngantuk ini. Besoklah saya buka data-data kalian. Besok lah ya. Mau makan Jam cicak berapa ya? nih besok? Jam berapa sih live-nya nih? Udah, buru-buru mau kemana sih? Mau makan cicak? Saya lagi ngantuk sih, masalahnya banyak sekali serigala-serigala yang berbulu domba yang berkeliaran di luar sana. Jadi saya Waduh. harus tidur dulu ya. Oke. Waduh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore ya. Ya udah Shalom. kabur. Ya udah kabur Assalamualaikum aja. warahmatullahi wabarakatuh. Pakai salam lagi nih. Aduh, si kampret paling bisa. Assalamualaikum. Aduh, gimana dong? Sedih juga ya. Kampretnya kebangetan nih. Kalau Kok gak kita nyadar diamkan, nanti semakin ke Islam-Islaman. Kita hentikan, dibilang kita menghujat, dibiarkan, kasihan. Gimana dong? Dibiarkan, makin dibiarkan, takutnya asli, tetapi dipinjam dari Matius 24 nomor 40. Kapan dikembalikan? Gimana teman-teman? Dikembalikan kapan? Bang, kalau dikembaliin jadinya bolong dong itu. Gak bahaya tak bolong-bolong. Mungkin bagus dibagi 2 kali deh. Setengahnya. Aduh. Kalau ada 2 orang di ladang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini apa? Ini firman Tuhan atau apa ini? Sabda Yesus kah atau apa? Konon katanya sabda Yesus itu. Mana open-opennya? Sabda Yesus. Ini dipinjam dari Matius. Matius sendiri nomor 9 dari bab 9 itu orang yang tidak dikenali menulis. Bukan murid Yesus langsung. Kalau Matius aja yang bukan murid Yesus langsung menulis bukan dari Yesus. Lalu bagaimana Lukas yang meminjam ya? Gimana dong ya? Kadang juga kita harus memperbodoh diri kayaknya kalau membaca yang kayak gini-gini ya. Tidak selamanya kita harus menggunakan intelektual kita ya. Kadang kita harus berpura-pura gila juga kayaknya ya. Gimana ini? Oh, Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Monitor. Bang Ardi. Ada nggak tempat penjualan ayat? Biar ku beli dulu satu. Aku udah dengerin serius ternyata Bang Zuma. Biar ku beli satu. Biar kembalikan ini yang punya. Ini sudah lama kali dipinjam. Biar dibelikan. Ada nggak yang jualan ayat kayak gini, data kayak gini? Biar kita kumpul donasi, belikan untuk kembalikan ini yang pinjaman ini. Dinda Ardiansa. Dinda Ardiansa. Tuh, Bang Ardi mana ini Bang Ardi? Kerjaan kita kemarin, lupa nggak? Markus 16 nomor berapa kemarin? Nomor 12 ya? Yang tak kasih PR, Dinda Ardiansa. Untuk cari manuskrip tertua Codex Sinaiticus dan Vaticanus. Yang kita pelajari di belakang layar kemarin itu gimana? Bisa dibahas sekarang nggak? Bang Ardi nggak tahu lagi kemana ini. Kayaknya dia ketiduran, kebanyakan makan jamur kayaknya dia. Bang Ardi tadi katanya izin makan jamur, terus kok nggak ada suara. Ketiduran kayaknya dia kebanyakan makan. Oke, kita sapa dulu mungkin. Kita sapa dulu. Ayo kita sapa dulu yang naik ini. Bang Fenti Kristen atau Muslim, Bang? Bang Fenti. Silakan teman-teman Kristen typing ya kalau mau naik. Biar dinaikkan ya. Bang Fenti, panggilan terakhir Bang Fenti. Baik, Bang Fenti tidak bersuara. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kalau bisa typing dulu. Ada tadi yang mau nantang-nantang itu mana tadi? Silakan naik, kirim permintaan aja, Bro. Kalau mau tantang-tantang Bang Zuma silakan. Berani kali, Bah. Tantang di dinding. Baru ditantang mak dinding. Dia nantang dia yang lari ke dinding. Aku tantang kau. Kita debat offline. Debat nantang. Bang Fenti Tandang Kristen. besar. Silakan, Bang. Silakan. Ya, pasti sama seperti Yesus, Muslim. Alhamdulillah sama seperti Yesus, sunat. Sama seperti Yesus, Yesus tidak tahu kemana perginya kulupnya, begitu juga saya. Mungkin kalau Yesus bikin sate, kemungkinan juga orang-orang itu bikin sate.
Ketawa aja Natali, jangan tutup ketawa. Loh kemana dia? Kabur. Dia yang nanya, dia yang kabur. Kalau di mereka saatnya 2024 kita menuai jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan. Ci, 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 ci. Aduh, ada sedot. Sedot lagi, au au. Sedot lagi, au au. Tolong. Apa sih? Apa sih dia? Tolong jangan dipotong katanya. Apa yang dipotong? Siapa yang mau motong Dia mau- kamu? Dia sudah masuk di klinik, udah mau dipotong, mau disunat. Tapi sama suster, tolong jangan dipotong, dihias aja. Kasih buka mawar, jangan dipotong. Waalaikumsalam Bang Ardi. Salam. Suara kedengeran, kedengeran. Suaranya terlihat, ya betul. Masalah sunat lagi. Beda. Yang kami tahu ada dua tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya dari Bible. Dari Bible, surat kabar dari barat. Bisa, buktinya berdiri. Tidak ada terjemahan Al-Quran yang ke Bibel-bibelan. Ya Anda kan tanya, dari mana Anda tahu? Anda tanya, dari mana Anda tahu? Dari Bible. Apa hubungannya? Ya, apa? Oke, siapa nama ibu istri dari Abraham? Dua-duanya. Dari istrinya yang pertama Sarah, yang kedua Hagar. Di mana dalilnya di Al-Quran? Di Bible. Loh, katanya nggak bisa berdiri sendiri tanpa Bible. Loh, kalau saya tanya di kitabmu mana tertulis istrinya Abraham? Mana? Mana? Tertulis. Di Kejadian. Ya itu kitabmu, itu kitabmu. Itu kitabmu. Hah? Itu kitabmu. Hah? Ah? Ah? Cikecakal cicakal di dinding. Inilah manusia-manusia tak berotak. Kitabnya agama lain dibilang kitabnya. Mentang-mentang terjemahannya nempel di kitabnya dibilang kitabnya. Manusia tak pernah cebok habis ya begitu. Bang Somal ini tadi Kristen katanya, Bang Somal 02. Silakan Bang. Iya, selamat siang. Waduh, selamat siang Bu. Iya, mau ngomong sama Bang Zuma bisa? Bisa. Bang Zuma Bisa. gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih. Puji Tuhan. Bang, gini Bang. Ya, gimana? Maaf sebelumnya saya bukan menasehatin, tapi ada Iya. kalanya kita untuk saling toleransi aja Bang. Udah Abang pun, kalaupun ada yang menghina Abang ya udah biar aja situ Bang. Toh dia juga yang capek kan, Abang pun sebaliknya gitu. Percuma Bang, nanti nggak ada habisnya juga Bang. Salah nggak? Jadi sebenarnya benar sekali.
masukan saudari saya ini bagus. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami. Kristen itu adalah agama syiar, Islam juga agama syiar kan gitu. Jadi dua keadaan ini kita sebagai pemeluk agama tidak bisa kemudian menghentikan laju itu. Kristen dengan niatan, ya, di sana ternyata ada perintah agung, di mana perintah agung ini diperintahkan untuk semua Kristen melakukan penginjilan kepada semua manusia. Markus 15, 16 dan juga Matius 28 nomor 19. Begitu juga Islam, ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Pembedanya kemudian adalah ketika Islam berkhutbah, Kristen juga berkhutbah. Islam tetap pada koridor yang sebenarnya dengan Islamnya. Sedangkan ketika Kristen berkhutbah, Kristen mencoba untuk menggunakan senjata melemahkan lawan dengan mengambil istilah-istilah Islam. Artinya apa? Kristen menyalahi aturan di dalam misi penyampaian penginjilan. Apa itu? Menabrak aturan-aturan yang tidak mesti dilakukan. Contoh, kata Alkitab, kata Allah, kata Roh Kudus, itu tidak bisa sebenarnya digunakan oleh Kristen dalam koridor yang sesungguhnya. Kristen harus disampaikan dengan kekristenan, dengan pola kekristenan. Sampaikan Kristen dengan jujur, kami Islam selama ini sampaikan Islam dengan jujur. Makanya Islam itu berani menggunakan toa, karena Islam tidak ada yang disembunyikan. Apa yang menjadi isi perut itu yang ditampilkan di halayak banyak. Sedangkan Kristen kenapa tidak menggunakan toa? Karena muatan daripada Bible ketika dibicarakan itu muatannya lebih kepada Al-Quran. Coba kita jujur-jujur aja. Kenapa sih umat Islam ini dalam hal ini Bang Suma ya selalu harus berdebat, berdiskusi? Karena itu tadi adanya pihak kekristenan melampaui garis yang semestinya tidak. Harusnya Kristen itu disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan Kristen. Tapi satu hal yang perlu saudari saya tahu, itu tidak mungkin terjadi karena sudah menjadi amanat agung. Dan yang kedua, sudah menjadi teladan dari Paulus. Coba Anda lihat di dalam Filipi 3 nomor 18 tentang Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui, ya, mengelabui. Apa di situ mengelabui? Bahasa Yunaninya. Mengelabui perlu atau panjang lebar Bang cuma mengelabui atau Tuhan. Mengelabui. Nah, tengoklah. Lihatlah kenyataan. Jadi Filipi 3 nomor 18 tentang Yesus Kristus mau disampaikan dengan maksud jujur atau maksud menipu, mengelabui, membohongi, aku tetap bersuka cita. Coba lihat. Kalau di Islam tak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Beritakan Al-Quran meski dengan maksud mengelabui itu tak ada di Islam, nggak ada. Tapi kalau di Kristen beritakan Yesus meski dengan maksud mengelabui. Coba Anda baca. Coba Anda baca Filipi 3 nomor 18. Iya, saya tahu itu Bang. Begini, Iya, silakan. 2600 penonton yang lihat. Ini Iya. bukan cuma di rumah abang aja saya bilang gini. Di room Kristen pun saya bilang Bang. Saya kan selagi saya Kristen Bang. Ya udah ayolah toleransi. Karena kan ini NKRI Bang. Ya kan? Negara Republik Indonesia. Jadi ya sama-sama lah kita menghargai. Kalaupun ada orang yang menghina abang atau mencaci agama abang. Benar saya tidak menyalahkan. Pasti ada aja yang di Kristen begitu Bang. Tapi percaya nggak abang? Semakin kita tidak menanggapinya. Itu nggak akan ada itu Bang. Pelan-pelan pasti hilang. Sebaliknya Kristen juga begitu. Kalaupun ada yang salah saya bilang tadi Bang. Ya itu terserah abang lah. Yang penting ini jalan yang terbaik. Gitu aja Bang. Sama aja Bang. Saya juga baik. Kristen saya bilang gitu Bang. Oke, baik saudaraku. Saya terima saran itu. Sebelum, mungkin saya jauh lebih tua. Sebelum saudari itu memikirkan ke sana. Saya jauh lebih dulu memikirkan itu. Ingat, saya ini Bang Zuman ada suaranya ya? Ya terputus mungkin headsetnya. Bang Zuma.
Di mute itu Kak. Ya Bang mungkin Zuma, yang saya bilang ini pun mungkin bentar gimana dulu Bu. menurut Pak Makarim? Bentar Bu. Suara saya kedengaran nggak? Sekarang kedengeran. Cek, kedengaran ya? Ya. Aman. Oke. Cek. Di sini ini padam lampu, oke. Nah, di sini ini padam lampu. Oke. Saudara harus tahu, saya ini berasal dari wilayah konflik. Pernah terjadi konflik di tempat saya, Islam Kristen, pembakaran rumah satu kecamatan, tepatnya di daerah Palopoluwu, di kecamatan tempat saya tinggal. Kristen, Islam. Bang Zuma maaf suaranya noise Bang, doubling suaranya Bang. Doubling ya? Gimana dong? Kencang kali nggak doublingnya? Iya. Kenceng. Kencang banget ya? Wow. Coba sabar. Kalau gini? Nggak lagi ya? Sedikit lagi ya? Ya. Jadi berbekal pengalaman itu kemudian, maka saya melihat bahwa memang harus ada yang diluruskan. Islam Kristen tidak boleh ada yang tabu di antara keduanya. Justru kalau tidak ada penjelasan tentang hal seperti ini, kedepannya akan timbul permasalahan besar. Kenapa? Karena Kristen tetap saja melancarkan aksi pemurtadan di mana-mana. Itu bagus dengan adanya apologet Islam Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini merasa ada yang mewakili, sehingga umat Islam satu komando di dalam pemberitaan tentang hal yang terkait dengan penyebaran agama di negara kita ini. Umat Islam merasa terwakili dengan adanya suara dari apologet Islam Indonesia, sehingga mereka tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan apa yang terjadi terhadap kerukunan beragama di Indonesia ini. Saatnya sekarang dari pihak Kristen itu menghentikan cara-cara yang tidak benar di dalam menjalankan agamanya untuk mencari pengikut. Sosmed menjadi guru baik untuk kita. Coba lihat para misionaris, orang-orang yang tadi yang mengaku murtadin, menggunakan jilbab, menggunakan kopiah, menggunakan tasbih, menggunakan mukena, menggunakan sejadah, mempraktikkan cara-cara ibadah kekristenan yang merupakan alat yang digunakan adalah simbol-simbol Islam. Coba Anda lihat bagaimana misionaris dari lorong ke lorong, dari kampung ke kampung, dari pulau ke pulau. Apa tujuannya? Untuk mencari menurut mereka domba-domba yang sesat. Terus kami umat Islam disuruh diam begitu saja. Membikin gereja di pemukiman mayoritas umat Islam, membikin universitas Kristen di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Apa tujuannya? Kami umat Islam disuruh diam. Jangan Bang Suma, kita ini harus toleransi, kita harus menjangi. Iya, sebelum kemudian Kristen ngomong kayak begitu, Islam datang dalam prinsip kaidah rahmatan lil alamin. Apa rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang, berkasih sayang kepada alam semesta. Tetapi yang namanya kemungkaran harus kemudian dilenyapkan. Dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf. Kita ingin berdialog dengan baik dengan saudara-saudara Kristen. Belum ada pendebat Kristen yang baik yang datang kami berdebat dengan keras. Tak ada. Pendebat Kristen datang dengan sopan. Pendebat Kristen datang dengan tata krama, dengan akhlak yang baik. Kami jamu, kami layani dengan akhlakul karimah. Mereka bertanya tentang Al-Quran, kami jamu dengan jawaban yang baik, yang ma'ruf. Tapi kalau yang datang kemudian penghujat, penista, maka apa yang dilakukan oleh Islam? Illal ladzina zalamu minhum. Kepada orang-orang zalim di antara mereka, kalian harus keras untuk menegakkan agama. Keras artinya apa? Tegas menyampaikan kebenaran itu seperti ini. Nah, jadi satu-satunya cara untuk melestarikan kemudian indahnya kerukunan beragama di Nusantara ini berdiskusi tentang agama. Kita sampaikan ini loh Islam, ini loh Kristen. Tapi apa yang terjadi saudara? Kristen tidak bisa kemudian tampil berdiskusi dengan baik. Kenapa? Karena senjata mereka yang adalah Bible justru syarat dengan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Itulah yang terjadi. Coba
Lalu bagaimana solusinya Bang Suma? Solusinya sederhana. Mari kita dukung kemudian lembaga Bible untuk melepas semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Kristen kan bukan Islam. Bible kan bukan Al-Quran. Yesus kan bukan Allah. Paulus kan bukan Nabi Muhammad. Maka kembalikan istilah-istilah yang cakupannya Allah, cakupannya Al-Quran, cakupannya Allah, cakupannya Rasulullah, cakupannya Islam dari Bible. Anda, saudariku, tidak perlu bertanya. Kembalikan juga istilah-istilah Kristen di dalam Al-Quran, di terjemahnya. Anda tidak akan mungkin bicara seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada satu kata pun di dalam terjemahan Al-Quran yang muatannya Kristen. Tak ada. Tak ada satupun. Anda mau jadikan sebagai obat sekalipun tak akan pernah Anda temukan. Karena seluruh isi Al-Quran, baik terjemahannya, semua berdiri pada wajah marwah sendiri. Tidak mengambil istilah dari agama lain untuk menutup-nutupi kelemahan. Nah, ini yang saudariku harus tahu. Jadi ketika sahabat menasihati saya, saudara menasihati saya, terima kasih banyak. Saya sangat senang, tetapi sebagai seorang muslim saya pun punya hak bicara. Ini loh penyebabnya diskusi itu terjadi. Coba saudari lihat, saudara saya lihat, komal-komal Kristen, CP, siapa lagi, Kiamat, siapa lagi, si Halilintar, Raja Debat. Coba Anda lihat kemudian Sopiatul, coba Anda lihat Saifuddin Ibrahim, coba Anda lihat Pak Bom Bom, coba Anda lihat Widara. Ada mereka kemudian bisa mengenakkan kuping. Coba Anda lihat Agatha. Ada mereka bisa mengenakkan kuping. Saya sekeras-kerasnya ketika saudara Kristen saya datang berdebat dengan baik, bertanya tentang Al-Quran dengan baik, saya layani dengan baik. Tapi mereka, si Edis, ada Anda lihat mereka memaparkan tentang keislaman dengan cara-cara yang baik? Tidak sama sekali. Yang ada hanya kebencian, hasad, husud, iri, dengki, angkara murka. Kalau kami di Islam tidak. Saya pun berani untuk dialog offline. Berani saya. Lina Wijaya kami sudah undang, RK sudah kita undang, tapi mereka pasang tarif 200 juta. Artinya apa? Kalau diskusi ini mau dihentikan, ya mungkin negara bisa memfasilitasi supaya istilah-istilah Al-Quran dicabut dari Bible. Maka dengan demikian, kita Kristen Islam akan rangkulan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara beribadah, beragam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak ada lagi senggolan, Bible mengambil istilah Al-Quran. Lepaskan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kristen Islam akan saling membantu. Ketika ada hari raya Islam, orang-orang Kristen akan datang kemudian membantu, mengamankan, menjaga supaya tidak ada hal-hal yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, umat Islam akan datang untuk menemani saudara-saudaranya di dalam menjalankan amalan ibadahnya dengan aman. Kenapa? Karena sudah duduk pada koridor lakum dinukum waliyadin. Tapi yang terjadi hari ini, kita tidak bisa membedakan mana Islam, mana Kristen, mana Al-Quran, mana Bible. Tidak bisa. Kenapa? Sama-sama menggunakan istilah yang sama, menggunakan nama Tuhan yang sama. Bahkan tidak jarang kemudian dari Kristen itu menggunakan aksesoris Islam. Adakah di antara kami pendebat Islam ini menggunakan aksesoris pendeta, aksesoris pastor, atau aksesoris Kristen? Tak ada. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, pendebat Kristen, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai mukena, ada yang pakai songkok, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai baju koko, dan seterusnya. Ini apa? Yang mana yang harus diluruskan? Yang mana yang harus diingatkan? Kami atau mereka? Nah, saya kira begitu, saudari. Silakan. Ini padam lampunya pula nih. Silakan diambil alih Dinda Natalia sementara. Silakan, Dek. Ya silakan lanjut aja. Minta tanggapan dulu dong yang bertanya. Silakan. Iya, ini yang bertanya tadi Kak Somal gimana? Iya. Iya, kalau yang dibilang Bang Zuma itu saya tidak bisa menentang karena itu ajaran kami di Kristen, Kak. Intinya itu aja. Ya, ayolah sama-sama. Kalau untuk merubah yang namanya Bible tuh, yang namanya Nasrani, Kristen kami, Kak, memang sudah itulah ajaran kami, kan itu. Tapi ayolah sama-sama, kita itu kesadaran diri sendiri aja lah gitu. Jadi kalau kita menentang mau yang itu kan sama saja dengan mencari kebenaran. Nah, Kristen pun begitu, Muslim pun begitu. Jadi
ini nggak akan ada habisnya menurut saya ya, nggak akan ada habisnya. Apalagi ada dengan adanya apologen yang ingin membenarkan agamanya masing-masing. Kalau menurut saya udah itu aja lah. Boleh nyambung Banyuma? Boleh. Lanjut Bang Andi, Silakan, lanjut Bang. Bang Andi. Oke. Gini loh Mbak, Anda baik, saya setuju dengan Banyuma awal kata, Anda baik maksudnya. Cuman sebaik-baiknya orang itu juga kalau menyuruh orang, introspeksi juga baju yang Anda pakai. Apakah baju yang Anda pakai itu tidak mengganggu agama lain? Itu persoalan. Anda bilang sadar diri. Justru ini ingin Anda itu sadar, diri Anda sadar, punya jati diri juga. Itu kan yang selama ini kita prioritaskan dalam diskusi agar tidak terjadi lagi diskusi yang berlebihan. Sehingga ada orang diskusi asbun teriak-teriak berakhir di Hotel Prodeo. Sebenarnya ini sumbernya dari lembaga Bible Indonesia yang Anda pakai itu. Baju Anda ini, Anda sudah enak-enak pakai baju. Anda sudah enak-enak pakai terjemahan itu. Mempergunakan istilah-istilah Al-Quran. Terus Anda datang, stoplah. Gak usahlah debat. Ya gak bisa Mbak, gak bisa. Kecuali Anda sudah buka baju itu. Kembali pakai baju yang berwarna Yunani. Kembali pakai baju yang identik dengan Yunani. Karena Bible Anda berbahasa Yunani. Ya, keluarkan, hentikan pakai istilah-istilah Islam, pakai istilah Yunani. Kan mudah toh? Sampulnya ganti menjadi Bible yang dibawa oleh Belanda. Bible saja. Hanya di Indonesia loh pakai Alkitab. Selain di Indonesia di mana? Dari kantor pusatnya itu Mbak, itu Bible atau Biblos. Masuk lagi ke dalam. Yohanes 1, hanya di Indonesia loh Mbak, langsung nggak ada kata Allah di situ. Padahal di situ aslinya adalah Theos. Hanya di Indonesia loh Mbak, mengatakan Allah itu punya anak di Markus 1 nomor 1. Hanya di Indonesia loh Mbak, sembahan umat Islam dikatakan bodoh di 1 Korintus berapa gitu lupa saya. Jadi Anda sudah nyaman menghina kami, menista sembahan kami, terus Anda datang hentikanlah. Yo nggak bisa, nggak bisa Pak. Kita hanya mengedukasi Anda supaya Anda berhenti menghina sembahan kami dengan terjemahan itu. Oke, kalau ini yang Mbak sudah lakukan, aman, terkendali 86 Solo Bandung, kira-kira gitu. Nah, gini lah Bang Andi, itu kan udah sama saya bilang tadi, itu nggak akan ada habisnya. Jadi, ayolah sama-sama lah, imanilah imanmu, kami pun begitu Bang. Kalau untuk mencari kesalahan itu Bang, semua manusia ini pasti banyak kekurangannya Bang. Itu aja lah. Makasih. 1 Korintus 1 nomor 25, makasih. Waduh, oke. Jadi gini loh Mbak, udah pergilah gitu ya. Enak aja ngajarin kami, tapi dia nggak tahu baju yang dia pakai menghina agama kami. Ya, jadi keluarkan, hentikan pakai baju itulah. Kan ada baju yang dibawa oleh Belanda. Kenapa dirubah menjadi baju ala-ala Islami? Nggak bisa lah. Banyu mau udah nerangin tadi. Tampil di media sosial, woi pakai hijab. Melebihi hijabnya Ibu Natali. Terselip salib di sana. Naik umat Islam tertipu. Saya kira